Nama Ahmad Tohari sudah tidak asing lagi di ranah sastra. Ia adalah sastrawan besar yang dikenal luas lewat karya-karyanya yang menggugah dan membumi. Lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada 13 Juni 1948, Ahmad Tohari telah lama menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan kearifan lokal ke dalam karya-karyanya. Lewat novel legendaris Ronggeng Dukuh Paruk, ia mengajak pembaca menyelami dunia yang sederhana namun penuh pergulatan batin dan makna sosial. Di tangan Ahmad Tohari, sastra menjadi sebuah jendela kehidupan. Tim Kuat Baca kini berkesempatan berkunjung langsung ke kediaman Ahmad Tohari di Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Oke Pak Yai, terima kasih ya atas waktunya sudah mau menyempatkan diri di wawancara dengan kita. Sekarang kan Pak Ahmad Tohari ini tuh istilahnya sekarang sudah menikmati masa-masa pensiun saja nih, sudah tinggal di kampung sendiri gitu. Lantas apa sih Pak kegiatan-kegiatan selama masa pensiun ini? Ya, ternyata seorang penulis tidak bisa mengambil pensiun secara total. Ternyata. Nah, saya masih menulis di suatu majalah berbahasa Banyumas. Sebulan sekali terbit dan tulisan saya selalu ada di situ. Itu dalam bahasa lokal, betul bahasa Banyumas lokal. Memang di majalah ini diterbitkan untuk melestarikan bahasa Banyumas. Seperti itu. Kadang-kadang masih menulis cerita pendek. Itu mungkin 3-4 tahun yang lalu terakhir dimuat di Kompas. Nah, sesudah itu kegiatan saya ya membaca koran, membaca fisik, koran fisik, bukan koran ya. Saya tidak membaca koran Online gitu? Online, nggak bisa. Saya membaca fisik 2 koran. Koran nasional Kompas dan koran Jawa Tengah Suara Merdeka. Itu saya langganan. Jadi setiap hari itu menjadi kegiatan pagi, selalu begini setiap pagi. Habis subuh biasa minta ngopi. Masih ngopi Pak? Ngopi masih. Masih. Sambil ngopi itulah baca koran. Nanti jam 9 selesai baca koran, lalu jalan-jalan muter-muter sini aja, lihat cucu. Sana kan cucu saya juga di sebelah sana. Jadi asal sudah ketemu cucu-cucu udah seneng, dan lalu mandi makan pagi. Nah, ini penyakit manulanya datang. Mandi makan pagi ngantuk. Jam 9 itu jadwal tetap tidur saya. Kira-kira paling lama 1 jam, paling lama. Habis itu bangun. Nah, bisa saya pergi ke Purwokerto, ke redaksi majalah saya, bisa juga kegiatan lain, kegiatan sosial yang lain lah, bermasyarakat. Seperti itu. Kalau ada rapat RT, memang sengaja ini rumah ini disediakan untuk rapat RT, jadi saya selalu hadir dalam rapat RT. Sudah bermasyarakat. Dekat rumah ya, seperti itu. Jam 9 selalu Pak Yai tidur? Iya, ya. Setengah sampai 1 jam saya tidur. Karena sudah menjadi hal yang rutin, kalau itu tidak dilakukan pusing. Seperti itu. Tadi menarik juga, berarti masih membaca dan langganan koran nasional dan koran Banyumasan ya? Berarti masih itu kalau nonton TV nonton nggak? Iya. Jadi apa di koran tuh apa sih yang dicari, pemberitaan terbaru kah atau karya-karya? Iya, begitu. Pemberitaan juga artikel-artikel yang populer saya baca. Iya. Kalau TV saya sering sebel karena terlalu banyak iklan. Oh iya betul. Ya, jadi yang saya biasa tonton itu siaran binatang itu apa namanya,
National Geographic. Binatang itu loh, dunia yang tanpa iklan itu. Oh. Di channel 204 itu ada siaran tentang alam, lingkungan. Menikmati itu. Itu menikmati itu. TV. Ketika baca koran berarti kan setidaknya Pak Tohari membaca beberapa tulisan-tulisan anak-anak atau generasi-generasi muda mungkin ya. Betul. Gimana nih Pak Tohari sebagai seorang maestro di sastra Indonesia sendiri yang selalu rajin menulis? Ya, mereka lebih bebas mengungkapkan perasaannya menjadi kalimat-kalimat yang lebih leluasa dibanding zaman saya. Kayaknya masih ada ikatan harus begini, harus tertib begini. Mereka itu lebih bebas dan menurut saya itu perlu. Saya kira memang perlu supaya jurnalisme dan literasi berkembang. Kalau saya membaca cerpen-cerpen mereka, saya salut karena mereka bisa keluar dari tradisi tradisi saya dan Pram itu. Sekarang pada lebih ke meniru Pak Budi Dharma. Oh iya. Cerpennya meniru Pak Budi Dharma, dan itu saya juga senang pada Pak Budi Dharma walaupun saya tidak bisa membuat cerpen seperti itu. Saya selalu mengikuti aliran realisme tentang ini, tentang orang-orang miskin, tentang kemiskinan, tentang kesulitan hidup, selalu begitu. Entah mengapa saya tidak bisa menulis misalnya tentang orang-orang yang hidupnya makmur. Itu saya tidak bisa. Rasanya tidak perlu diungkapkan, dikemukakan karena mereka sudah makmur. Tapi kaum-kaum yang masih tertinggal di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan bidang sosial yang lain, itu yang menurut saya perlu diangkat ke permukaan untuk diketahui oleh para pembaca. Orang. Seperti itu. Yang pinggiran yang tidak merasa keadilan ditegakkan gitu-gitu ya Pak. Gitu, ya. Nah kan emang Pak Tohari ini juga karya-karya memang dikenal detail dalam penyampaian ceritanya itu sangat detail, terus cara memaparkan suatu peristiwa atau suatu kondisi tertentu khususnya mungkin rakyat-rakyat kecil itu kan sangat amat terasa nih. Gitu. Nah kalau dari prosesnya sendiri nih Pak Tohari tuh dulu awal suka sastra Indonesia atau suka bahasa Indonesia tuh karena apa? Dulu. Saya lahir sebagai anak alam. Anak alam. Jadi rumah saya di pinggir sawah sekali, paling pinggir. Jadi ketika anak-anak saya bersama teman-teman selalu berada di sawah, di pekarangan, naik pohon, keceburan di sungai, dan itu amat saya nikmati. Yang menimbulkan rasa bahagia ketika itu dikenang kembali. Seperti itu. Sampai saya itu perlu mendapat dukungan kenangan seperti itu ketika menulis. Jadi saya tidak bisa menulis di Jakarta, tidak bisa. Walaupun saya jadi redaktur Harian Merdeka di Jakarta, tapi kalau menulis saya tetap kembali ke rumah di sini menulis. Pada waktu itu tahun 90 berapa saya mengalami berhadapan dengan dua pilihan. Pilihan mau meneruskan menjadi redaktur dengan penghasilan yang baik, atau memilih menjadi novelis dengan penghasilan yang tidak menentu. Dan pulang ke kampung. Ya. Nah, saya mengambil keputusan itu, keputusan yang berat sekali buat ibu. Karena saya kan pengangguran jadinya. Sampai 3 tahun tulisan saya belum mendatangkan honor yang berarti.
Ya. Wah, tertolong oleh status ibu sebagai guru honorer dulu sampai 5 tahun jadi guru honorer baru diangkat. Itu saya baru periuk saya tegak itu setelah ibu jadi guru seperti itu. Sebelumnya itu sangat tertekan seperti itu. Tapi memang itu suatu ijtihad saya untuk memilih menjadi penulis sastra daripada menjadi orang gajian di Merdeka, Harian Merdeka. Saya redaktur, gajinya cukup baik. Ya. Langsung di bawah pemiliknya Harian Merdeka, Burhanuddin Muhammadiyah, PM Diah. Seperti itu. Tapi saya mengambil keputusan untuk pulang. Kemudian saya masih menulis di Suara Merdeka, tapi sebagai orang luar. Juga menulis di Suara Merdeka Semarang sebagai kontributor saja, seperti itu. Nah, sebagai pijakan melompat batu loncat, akhirnya anak saya selesai kuliahnya. Yang terakhir ini Sumpah Dokter tahun 2010 ini. Lalu masuk spesialis 4 tahun, nah itu juga berat lagi. Membiayai spesialis itu mahal ternyata. Dan itu selama 4 tahun. Nah, sekarang udah selesai semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pilihannya tepat berarti ya Pak ya? Iya. Karena ya. bagian jadi ijtihad tadi. Sebagai ijtihad perjalanan. Tapi kalau tadi Pak BH itunya dari Harian Merdeka ketika tahu Pak Tohari memutuskan untuk memilih jadi novelis dan pulang ke rumah, gimana? Oh, mereka teman-teman redaktur itu mencemoohkan saya. Iya. Kamu mau makan apa di kampung? Wah, iya sih. Teman-teman itu benar berkata seperti itu karena mereka mengukur dirinya sendiri. Dia hanya bisa menulis atas dasar tugas. Saya kan orang bebas, bisa cerita pendek, bisa bikin apa, tanpa keharusan mendapat perintah lebih dulu. Jadi saya tulis bebas, bisa saya serahkan ke Kompas, ke Suara Merdeka, ke Republika, seperti itu. Tapi memang jumlahnya tidak memadai. Tidak memadai, yaitu di Patung Ibu sudah jadi guru honorer itu lumayan. Ya mungkin ya Iya. pasti begitulah ya Pak ya, pasti ada Iya. cemooh teman Iya. teman juga mungkin. Iya. Nah, teman-teman sambil ya bergurau sih. Bergurau. Kamu mau makan apa? Iya, di kampung biasa. itu ya, tapi khas lah gaya Iya. gaya wartawan. Betul. Mungkin karena sebagai wartawan kan ada gaji bulanan, selalu ada pemasukan pasti. Iya. Malah ada penghasilan yang tidak sah dan saya tidak suka Oh, itu. paham. Ya, jadi kan kamu tahu itu ya. Iya. Nah, misalnya seorang artis kepengen namanya Iya. ditulis, fotonya dipajang yang baik, itu kan mereka mau membayar. Nah, saya nggak suka yang begitu-begitu. Saya wartawan murni, tidak mau yang begitu. Wartawan berarti terhitung berapa tahun Pak? Saya menjadi wartawan masuk tahun 79 sampai 84. Cukup lama. Cukup lama ya. Ya mungkin disayangkan juga mungkin ya dari pihak Harian Merdekanya. Iya betul, karena sebetulnya tenaga untuk editor dan untuk redaktur itu tenaga yang tidak bisa disekolahkan, tidak. Betul, iya. Itu bakat itu. Bakat itu. Ya, betul. jadi caranya mencari ya melalui testing itu. Nah, saya dites memang lulus untuk menjadi redaktur. Tadi menarik Pak, memilih untuk menjadi novelis dan pengarang karena Pak Tohari sendiri ingin kayak apa ya, melakukan kenangan-kenangan hidup masa kecil di pedesaan ke dalam karya gitu kan. Nah, salah satu yang karya yang sangat legendaris sampai saat ini kan ada
Ronggeng Dukuh Paruk juga. Iya. Berarti kan itu ada unsur cerita masa kecil yang dikaryakan gitu. Iya betul, banyak itu. Masa kecil saya banyak sekali di Ronggeng Dukuh Paruk itu ya. Dan apa namanya, berwarna lokal betul, lokal pedesaan Banyumas itu ketara sekali di situ. Nah, memang alurnya adalah tradisi peronggengan di sini atau lengger di sini sebetulnya sebenarnya lengger bukan ronggeng. Itu bisa saya ungkap dengan narasi yang teratur, jadi menjadikan novel itu banyak disukai orang. Sekarang terakhir cetak yang hardcover udah lihat? Belum, Pak. Cetak hardcover sekarang. Oh, hardcover sekarang. Itu ya. di tahun baru-baru ini? Iya, tahun ini, tahun 2025. Ya. Itu selama 40 tahun royaltinya cukup baik itu. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan saya ini memang banyak dibaca orang. Mungkin yang kalau pembaca sekarang sudah generasi ketiga mungkin. Ke cucu Generasi berarti. cucu. Cucu, Pak. Iya. Iya betul. Dan kan dari segi cerita penceritaannya pun latarnya memang sangat Banyumas sekali gitu, Pak. Iya, Dan mungkin kan dibaca bukan oleh orang Banyumas saja, Iya, tapi iya. bisa diterima oleh yang lain juga. Iya. Nah, gimana sih cara atau teknik Pak Tohari sendiri kayak menyampaikan hal tersebut? Misalkan kan ada beberapa tempat atau mungkin beberapa istilah yang hanya orang Banyumas tahu, tapi sama orang lain yang bukan orang Banyumas pun bisa diterima gitu. Ya, saya sangat menyadari bahwa pembaca ini bukan orang Banyumas, bukan orang Jawa, tapi katakanlah seluruh warga Indonesia membaca ini. Jadi saya selalu menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang mereka mengerti. Kalau tidak, misalnya kata yang khas sekali Banyumas, itu saya tulis kursif, saya tulis miring. Oh ya. Nah, dengan ditulis miring, lalu saya kasih koma. Di belakang koma itu sebetulnya arti yang di depannya koma itu. Oh gitu. Jadi tidak usah pakai kurung. Itu teknik kelangsungan saja. Nah, misalnya saya menyebut kata gowok. Jelas orang luar Banyu orang tidak mengerti. Gowok itu sebenarnya perempuan yang disewakan. Nah itu nanti saya ditulis di belakang itu gowok dalam koma perempuan yang disewakan. Oh bukan pakai dalam kurung ya, tapi koma kurung. langsung gitu ya. Jadi bisa dimengerti ya. Ya karena saya redaktur, saya betul. Berani mengaku, boleh dibilang sombong, menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Kalau tidak begitu tidak akan jadi redaktur. Iya betul. Seperti itu syarat utama bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Seperti itu. Bagaimana tuh Pak perjalanannya hingga bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik? Itu dari tradisi atau kebiasaan saya yang rada-rada istimewa. Saya sangat suka membaca sejak SMP. Jadi selama SMP, SMA itu saya kira puluhan novel Indonesia yang sudah saya baca. Wow. Itu juga saya baca buku-buku populer, antropologi populer, politik populer, untuk memperkaya ketika saya harus menulis fiksi. Kalau Anda baca Ronggeng Dukuh Paruk, saya terpeleset menjadi dokter karena saya pernah punya pendidikan kedokteran. Kuliah kedokteran ya Pak. Saya lupa. Saya menjumpai Pseudomonas cocovenenans dalam novel. Itu padahal bagian dari ilmu kedokteran. Seperti itu. Tapi ya sudah, itu sudah lewat, dan saya membiarkan novel Ronggeng Dukuh Paruk itu dicetak sudah 21 kali cetak. Iya, hampir 20. Dengan segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya nggak mau mengoreksi kesalahan saya. Karena Karena saya tidak mau pembaca pertama
nasibnya sial dibanding pembaca berikut yang sudah saya Yang koreksi. sudah direvisi. Iya, jadi ya sudah, salah semua itu tanggungan saya. Apa? Misalnya saya menulis jenis rumput kerokot Rumput kerok. yang suka dimakan jangkrik itu sebagai bagian dari keluarga kaktus. Itu salah. Oh, jenis itu. Itu ya. seharusnya keluarga bayam-bayaman. Terus lagi, saya menulis alap-alap menyambar mangsanya dengan paruh. Itu salah. Yang benar dengan cakarnya. Nah, itu tapi saya biarkan sampai sekarang pun masih salah begitu. Mengapa dibikin itu tadi? Nggak ada karya sempurna kan? Iya, betul. Lagi pula apa namanya? Semua pengarang itu ternyata melakukan banyak kesalahan. Iya, pastinya. Saya masih ingat ada orang bilang Mas Sapardi Djoko Budamono kan menerjemahkan The Old Man and the Sea, lelaki tua dan pelaut. Dia menerjemahkan penyu menjadi kura-kura. Padahal beda sekali penyu dan kura-kura. Oh iya, penyu dan kura-kura. Ya, hal-hal seperti itu lumrah lah. Jadi saya pun melakukan kesalahan-kesalahan tidak prinsipil kok. Jadi Oh iya. tidak mengganggu jalannya cerita. Iya, tidak mengalami cerita. Tapi itu yang pertama kali menyadari kesalahan itu tuh Pak Tohari tahu gimana? Tahu. Yang memberi tahu saya itu ahli biologi namanya Efra Hardi. Oh, Waduh, cocok ya. saya dicuci habis sama Efra Hardi. Betul. Dia membuat judul tulisannya juga mengerikan. Apa tuh? Ronggeng Dukuh Paruk dengan kesalahan latar yang fatal. Wow. Wah, mengerikan banget judulnya. Iya, dia redaktur majalah Trubus. Ya, tapi memang dia penyair, bukan fiksi prosais bukan, tapi penyair dia. Efra Hardi. Penyair dan background tadi ya biologi juga ya. Iya. Jadi mungkin tahu. Lebih tahu dia. Saya aja yang sok tahu. Saya sok tahu, udah ketemu orang yang benar-benar tahu, dihabisi saya. Betul. Sampai jadi buku itu perdebatannya saya dengan Hardi, jadi buku, udah jadi tesis. Mungkin jadi skripnya oleh anak UI. Oh. Nggak apa-apa, jadi pada penasaran ya Pak ya? Iya. Penasaran emang kayak gimana gitu. Iya. Ya, saya berharap sebetulnya muncul kembali pengarang-pengarang serius seperti Pramudia, seperti Rendra, seperti ini yang serius. Sekarang kayaknya Ngepop ya? ngepop semua. Itu. Jadi persoalan yang ringan-ringan tapi dibikin iya. Seperti itu. Cuman ya boleh juga lah misalnya kayak Terelie itu kan produktif sekali. Memang itu sastra hiburan. Tapi siapa tahu nanti bisa meningkat menjadi sastra yang serius. Yang serius ya. Iya. Biar nambah lagi ya literasi yang sastra serius. Iya. Saya juga membaca kok kayak Terelie, saya baca. Habibur Rahman itu yang ayat-ayat cinta, juga saya baca. Iya. Pak, tadi kan ada dicetak hampir udah 20 edisi lah ya, cetakan baru. Cetakan ya. Juga kan diterjemahkan dalam 5 bahasa ya Pak ya? Jepang. Jadi Jepang, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Banyumas. Banyumas. Iya. Itu pun dengan yang kesalahan itu tanpa diperbaiki Iya. juga. Oke. Itu digelundungkan saja udah ini materinya ini silakan diterjemahkan. Tadi ada Banyumas juga diterjemahkan ke dalam full Banyumas. Nah, kalau Banyumas saya sendiri yang menerjemahkan. Karena di Banyumas ini saya kira saya paling menguasai ilmunya bahasa Banyumas.
sampai sejarahnya saya tahu bahasa Banyumas. Jadi itu saya sendiri yang menerjemahkan dan saya terbitkan dari percetakan penerbitan yang saya punya, publishing yang saya punya. Ada. Seperti itu, dan itu tidak terjual banyak. Saya masih ingat Bapak itu seringkali mengutarakan bahwa genealogi Jawa Tua itu adalah sang apak, karena belum menemukan atau anggaran bahasa. Itu bisa dijelaskan kembali. Ya, istilah ngapak itu sebetulnya datang dari luar Banyumas. Untuk orang luar Banyumas itu mengatakan kae wong Banyumas bahasane ngapak, itu dengan nada merendahkan sebetulnya. Agak merendah. Ngapak ya. Ya. Sebetulnya yang dimaksud ngapak itu apa, saya harus berpikir lebih dulu karena kami tidak menggunakan kata ngapak. Tidak mengucapkan kosakata ngapak itu tidak pernah. Paling-paling ngapak, kosi lagi ngapak, bukan ngapak. Nah rupanya mereka membuat generatif gini. Kami orang Banyumas itu mengucapkan huruf K di belakang itu dengan tajam. Misalnya jangkrik bukan jangkrik. Nah, becik bukan becek. Nah itu bedanya situ antara orang Wetan sama orang Banyumas seperti itu. Kita mengatakan K-nya tajam, jadi mungkin itu yang menyebabkan kami diistilahkan bangsa ngapak. Oh, istilah mas Bahasa paling tua di Jawa ya. apa? Menurut ahli bahasa namanya Gregorius Mujanto, itu bahasa Banyumas itu turunan langsung dari bahasa Jawa kuna atau bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa tengahan, bukan Jawa tengah, tengahan, medium. Oke. Itu masih didominasi vokal A. Jadi kalimat bahasa Jawa kuna saya masih punya simpanan satu kalimat yang dulu saya peroleh dari buku berbahasa Jawa kuna. Ini kalimatnya begini. Hanataya pas mungguing talaga kumudawati. Waduh. Itu artinya adalah seekor kura-kura di dalam telaga Kumudawati. Hanataya pas mungguing talaga Kumudawati. Semua itu, tidak ada O. Nah, kapan mulai dengan O? Itu O itu dibangun sejak menurut Mujanto, Gregorius Mujanto. Itu sejak akhir abad ke-17, yaitu pada saat berdirinya Mataram oleh Sutawijaya. Sutawijaya sendiri orang Demak, mestinya berbahasanya itu ngapak karena itu pantai utara, tetapi dia memang membangun budaya baru dengan tentu saja bahasa baru. Budaya baru yang dia bangun itu ialah budaya yang bertingkat-tingkat. Untuk membangun budaya yang bertingkat-tingkat, bahasanya pun harus bertingkat-tingkat. Dan itu dimulai dari kerajaan Mataram di dalam istana, di sekitar istana saja. Tapi itu kan nggak mungkin karena istana juga memperkerjakan orang luar. Lama-lama merambas keluar seperti itu. Nah di sini dulu di Banyumas kalau bahasa Bandek istilahnya, Bandek. itu bahasa Priayi. Bandek di Banyumas itu mengatakan bahasanya orang Jogja itu bandek. Sebetulnya bandek datang dari kata gandek. Gandek itu utusan raja. Jadi dulu Kesultanan
Surakarta kan membawai Banyumas. Hmm. Kalau Sultan mau meminta upeti ke Bupati Banyumas, dia menyuruh orang, itu namanya gandek dia itu. Oh, utusan ya. Utusan Kasunanan ke daerah itu namanya gandek. Nah tentu saja berbahasa sana, Hmm. berbahasa Jogja Solo itu. Makanya orang Banyumas ini kalau mendengar orang berbahasa Solo itu bahasa Bandek. Bahasa priai. Pria-pria Oh, begitu. begitu. Di dalam pemahaman dan pengetahuan bahasa, kemudian juga reproduksi menjadi karya, Pak. Revolusi apa? Reproduksi Jadi karya. menjadi karya. Menjadi karya gitu. Penggunaan kemampuan berbahasa di dalam berkarya. Itu ya. Apa yang Bapak tempuh? Begini, saya itu dulu mulai SMA setiap hari membuat catatan harian. Hmm. Nah, setelah mungkin 2-3 tahun saya setiap hari menulis catatan harian, maka membuat kalimat menjadi begitu mudah, begitu hal biasa dan mulai berkembang. Saya masih punya catatan harian bertanggal 1 Juli 1963. Masih ada tuh. Mau dengar catatan itu? Coba. Nanti akan kelihatan watak saya. Bunyinya gini catatan harian itu. Jam 2 siang. Saya berada di Los Ikan Asin Pasar Wage. Amat banyak lalat. Dan di situ ada seorang kakek yang bertelanjang dada sedang berjualan terasi. Lalat sangat banyak. Kakeknya terkantuk-kantuk. Tapi kakek dan terasi tidak saya perhatikan karena tidak menarik. Yang saya perhatikan adalah cucu si kakek yang cantik sekali. Cucu si kakek yang cantik sekali. Saya tidak sampai tahu siapa nama si cucu itu. Bukan cuma sekali itu saya ketemu. Ya, itu untuk contoh bahwa saya dalam menulis catatan harian pun sudah romantis. Tapi juga yang tidak romantis saya tulis. Saya dulu itu paling benci pada pawai-pawai politik. Paling benci. Itu juga saya tulis. Ini orang-orang pada memikirkan pawai, memikirkan politik. Apa anak mereka sudah dikasih makan ini. Nah, kritik saya seperti itu dalam catatan harian. Nah, karena terlalu sering membuat catatan harian, maka kemudian naik menjadi cerita pendek. Cerita pendek pertama saya sudah tentang orang miskin, yaitu seorang penyadap nira yang jatuh dari pohon kelapa. Jadi tidak ada tokoh perempuan, tidak ada tokoh cantik, tidak ada orang makmur. Seluruh mulai dari situ sampai sekarang pun kalau saya menulis pasti tentang kemiskinan, tentang penderitaan. Seperti itu. Kalau yang di Ronggeng itu, Pak? Apa? Yang siapa Serintil itu? Serintil. Itu sosoknya berarti tidak cantik kah? Tidak makmur kah? Waduh, ini jadi itu bermula dari pengalaman tidak sengaja. Oh, Pengalaman tidak sengaja itu ialah ketika saya berburu burung. Kebiasaan yang dulu saya sukai, sekarang saya kutuk sendiri. Karena menembak
ratusan burung tuh. Nah, suatu saat saya pergi ke hutan mencari burung. Lalu saya mendengar ada gemercik air yang jatuh dari pancuran. Hmm. Nah, itu saya jadi nengok ke bawah, arah bawah sana. Ke arah bawah sana, yang ada di bawah pancuran itu perempuan sedang mandi. Pakaiannya los semua. Wah. Waduh. Saya Oke. masih bisa melukiskannya dengan teliti. Dia setengah jongkok, pancurannya mengguyur kepala, Hmm. rambutnya basah kuyup. Rambut itu jatuh ke tengkuk, melingkar ke depan, turun di antara belahan dada. Oh. Wah. Oke, oke. Dan saat itu saya kan SMA kelas 2 atau kelas 3. Rasanya saya baru sadar bahwa saya ternyata laki-laki. Tadinya nggak jelas saya siapa. Setelah peristiwa itu, wah saya Ketika laki-laki. melihat ketidaksengajaan itu, akhirnya oh ya laki-laki. Iya. Nah, pengalaman atau pemandangan di pancuran itu selalu datang selama saya menulis teks ronggeng. Oh. Apalagi kemudian saya tahu kira-kira 1 atau 2 bulan sesudah peristiwa saya lihat itu, ternyata dia memang seorang ronggeng. Oh, oke. Jadi kan kebetulan banget. Kebetulan, iya. Iya, seperti itu. Ya. Kalau kemudian bicara transformasi karya, Bapak ngerasa nggak kalau dari karya itu sampai karya berikutnya ada transformasi yang di Ya, ada. Misalnya karya pertama saya sebetulnya di kaki Bukit Cibalak. Hmm. Itu novel saya yang pertama yang terinspirasi oleh peristiwa atau kejadian pemilihan kepala desa di sini. Di mana muncul tahayul, di mana muncul intrik, di mana muncul tipu-tipu. Itu mempengaruhi pikiran saya. Kemudian saya kumpulkan untuk menulis novel saya yang pertama, Di Kaki Bukit Cibalak itu. Kemudian novel yang kedua itu Kubah. Itu sebetulnya itu biografi seorang komunis yang ditahan di Pulau Buru, lalu pulang dia ke sini, ke kampung ini. Nah, orang itu merasa terasing karena tetangga-tetangganya itu dingin kepada dia. Nah, suatu saat dia lewat di depan rumah saya panggil. Saya ajak ngobrol, Nah, sesudah itu dia selalu sering datang ke saya. Nah, jadi simpati saya kepada orang-orang PKI itu muncul dari pertemuan saya dengan orang PKI itu. Jadi ditambah lagi pada tahun 65, mungkin tahun 66 itu banyak PKI ditembak. Di kampung ini yang nembak tentara, dan beberapa kali saya melihat eksekusi mereka. Karena itu memang dieksekusi di depan umum. Saya ikut nonton. Nah, ini yang membuat saya perasaan jiwa saya betul-betul tergerus seperti ini. Ya. Dan saya bingung kepada
pembela HAM yang namanya Amerika. Kok diam? Padahal 50.000 orang komunis di Indonesia dibantai oleh Pak Harto. Kenapa Amerika diam? Tahu jawabannya, saya baru tahu sekarang. Amerika itu berwajah dua. Satu wajah pembela HAM, yang kedua wajah biang kapitalisme. Rupanya dengan pembunuhan ribuan orang PKI itu, Amerika melihat kesempatan baik karena dia akan menggelindingkan modal yang sangat besar ke Indonesia. Kalau di sini masih ada komunisme, pasti akan dilawan. Gitu loh. Dengan Pak Harto menghabisi PKI kan Amerika ayam tuh. Saya tidak membunuh, tapi saya disiapkan pasar modal yang luar biasa di Indonesia. Seperti itu. Masih beda ya. Secara langsung melihat berarti ya Pak Yai? Gimana? Secara langsung banget melihat proses eksekusi itu? Iya, mulai diambil dari kantor polisi, lalu dibawa ke balai desa, itu massa sudah menonton. Lalu dibawa ke tempat eksekusi, masyarakat, massa juga menonton. Heran betul kok bisa terjadi seperti itu. Itu pada tahun 1966 kok, belum lama ini. Itu dijadikan salah satu novel juga berarti? Tidak menjadi novel, tapi sangat mempengaruhi, Oh, sangat tidak dijadikan menginspirasi. Tidak berani itu, Iya ya. tidak berani. Kepengen didor apa? Secara sublima ya? Iya, cara sublimasinya saja. Itu saja setelah Ronggeng Duku Paruk terbit, saya itu dipanggil tentara. Kopkamtib di Jakarta. Saya dipanggil ke sana. Tidak digebuki, tidak, tapi diinterogasi secara kejiwaan sangat menekan saya. Mereka itu setelah mungkin membaca Ronggeng Duku Paruk itu, mereka yakin saya itu sisa-sisa PKI. Saya ditanya itu saja, apa kaitannya dengan Partai Komunis? Kamu kenal enggak dengan ketua CDB? Ngerti CDB? Komite Daerah Besar. Itu PKI tingkat kabupaten namanya CDB. CDB Banyumas siapa namanya? Saya kenal, tapi saya tetap orang NU, bukan orang komunis. Saya kenal sama dia. Nah, itu saya bisa selesai dari pemeriksaan di Kopkamtib itu gara-gara pertanyaan mereka sendiri. Gini pertanyaan mereka itu begini. Kalau saudara bukan orang PKI, siapa yang menjamin? Ada nggak orang yang menjamin memang saudara itu NU, bukan orang PKI? Nah, ini dia, senang saya. Saya tulis nama, saya tulis nomor teleponnya. Nih, orang ini akan menjamin saya bukan orang PKI. Dia ternyata nggak berani manggil Gus Dur. Padahal nama sudah saya sebut, nomor teleponnya sudah saya tulis, tetap. Selesai pemeriksaan saya. Jadi berlindung di punggung Gus Dur. Dan senangnya sampai sekarang pun Gus Dur tidak tahu bahwa namanya saya pakai untuk berlindung. Tahun berapa itu? Sekitar ya? Tahun 80. Soeharto masih ya? Apaan? Saya di Amanah. Di Amanah itu 85-an mungkin. Kan sejak masa kecil Pak Tohari sendiri kan banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang dilihat secara kasat mata gitu. Entah peristiwa ronggeng kah atau eksekusi segala macam itu. Di usia Pak Yai yang sekarang yang udah 78, masih ada nggak sih keresahan-keresahan apa? Sekarang tuh keresahan Pak Yai itu lebih ke sektor yang seperti apa sih? Keresahan saya sebetulnya masih belum terlaksananya sistem pemerintahan yang ideal. Saya selalu
memperhatikan perilaku orang-orang eksekutif maupun orang-orang legislatif. Orang-orang yudikatif tidak begitu saya perhatikan. Orang-orang legislatif itu saya kira konyol semua. Gimana tuh? Saya melihat banyak masalah-masalah kenegaraan itu bersumber dari kekonyolan di DPR. Seperti itu. Saya punya contoh yang kecil. Teman-teman saya itu banyak yang jadi anggota DPR pusat, bukan DPRC. Ada yang datang ke sini pakai mobil mewah, Mercy merah. Sih. Saya itu manggut-manggut aja, tapi di dalam hati sialan. Dan dia bangga sebagai anggota DPR datang ke kampungnya, pulang kampungnya pakai Mercy merah, cari tipe yang baik, bukan tipe yang kacangan, tapi tipe yang baik. Nah, saya mangkel, datang lagi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pakai Mitsubishi yang panjang gitu. Ya ampun, ini tengik lagi. Sialan kalian. Memangnya saya mau gumun, mau kagum sama wakil rakyat yang begitu-begitu. Malah saya dengar katanya orang DPR itu minta nomor khusus, nomor mobil khusus. Oh, pelat ya. DPR. Itu kan benar-benar orang-orang manja yang kurang ajar itu. Orang-orang dewasa yang manja yang minta diistimewakan. Apa iya orang kayak gitu bisa mewakili rakyat? Itu paling jauh mewakili partainya, paling jauh tidak mewakili rakyat. Ya utamanya mewakili diri mereka sendiri. Jadi di usia yang sudah sore, sudah senja ini, sebetulnya saya ingin melihat sistem pemerintahan kita baik dan tertib. Yang jadi eksekutif juga menjalankan kewajibannya dengan baik, yang di legislatif juga menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan kata lain, saya berharap bahwa orang-orang pemerintahan di eksekutif maupun legislatif dan yudikatif menjadi negarawan. Apa itu negarawan? Negarawan ialah politikus yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan mementingkan kepentingannya sendiri. Ada nggak kira-kira yang begitu? Satu dua. Mudah-mudahan ya. Satu dua mungkin ada, tapi secara umum tidak nampak di permukaan. Wakil rakyat, wakil yang yang membela kepentingan rakyat. Yang umum terdapat preyayiisme, keningratan, feodalisme di lingkungan eksekutif, yudikatif maupun kita ini gagal membangun tata Pemerintahan. kehidupan politik yang bernilai republik. Respublika, rakyat adalah penguasa. Masih saja kita terjebak pada warisan feodalisme yang menggejala di mana-mana. Merasa nggak feodalisme masih terasa? Iya. Itu? Tidak di birokrasi, tidak di masyarakat umum, bahkan pesantren pun mengalami feodalisme. Sudah ya. Iya, seperti itu. Lalu kapan kita menjadi demokrat itu? Iya. Kapan? Kapan menurut Pak Tohari? Pasti bisa kan? Bagaimana? Pasti akan ideal sistem pemerintahan kita menurut Pak Tohari. Dan kapan? Ya itu kapan ya? Ya itu sebetulnya menunggu tingkat pendidikan rakyat kita meningkat.
Sekarang kan kalau dipukul rata, pendidikan rakyat kita cuma SMP. SMP. Ya mungkin kalau 5 tahun lagi sudah meningkat, rata-rata sudah menjadi SMA barangkali seperti itu. Apalagi kalau bukan pendidikan yang kita tunggu. Perubahan sosial kayak ya tidak akan terjadi. Seperti itu. Nah, kalau saya punya program sempit, Program apa, Pak? yaitu program pribadi di rumah, yaitu membuat anak cucu saya orang-orang terpelajar. Orang-orang terpelajar itu mudah diajak berdemokrasi Ya. daripada orang yang tidak terpelajar. Nah itu Berarti programnya seperti apa? saya, Ke cucu-cucu. iya ya contohnya begini, milih sekolah terserah kamu, gitu. Memilih baju terserah kamu suka yang mana. Jadi kita tidak mencucuk hidung kan, kayak kerbau di tol gitu. Tidak, biar mereka memilih sendiri, berkembang sendiri. Kalau tadi kan itu keresahan Pak Tohari di umur yang senja saat ini gitu. Kalau misalkan merujuk kepada bidang literasinya sendiri nih Pak Tohari, melihat melihat literasi khususnya sastra Indonesia atau minat baca, minat menulis dari anak muda saat ini, menurut Pak Tohari sendiri seperti apa? Pendapat saya mendua. Pertama, saya gembira karena anak-anak bisa berkarya dengan gadget mereka, dengan laptop mereka tanpa batas. Menciptakan sendiri, menyebarkan sendiri, mengedit sendiri. Iya, betul. Itu satu kan kemudahan yang luar biasa. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua agak minir. Kok anak-anak sekarang seperti kurang dekat dengan buku. Padahal buku itu tidak serta-merta bisa diganti oleh HP. Buku fisik berarti ya? Buku fisik. Iya. Nah, beberapa pendapat mengatakan bahwa ada tren di Eropa orang untuk kembali belajar calistung seperti semula, karena ternyata menggunakan gadget itu ada dampak negatifnya. Jadi saya berharap anak-anak muda sekarang ini juga jangan meninggalkan buku, jangan meninggalkan dunia literasi, jangan meninggalkan dunia tulis menulis, baca tulis maksud saya. Seperti itu. Tetap sangat mendukung perkembangan seseorang jika dia itu banyak membaca dan menulis. Gitu. Ya. Kalau untuk dari lingkungan Banyumas atau Jawa Tengahan tadi itu seperti apa? Pak Tohari melihatnya, mungkin apakah sudah mulai banyak nih bibit-bibit pengarang, penulis dari Banyumas sendiri, mungkin penerus Pak Tohari lah istilahnya? Oh iya, banyak persatuan pengarang. Oh iya, saya sangat suka. Sering juga saya berkumpul di sini. Seru. Iya. Tapi saya tidak menggurui mereka. Saya hanya menyemangati mereka. Saya selalu bilang, menulislah, mengaranglah. Kamu sama sekali tidak rugi. Malah kamu akan cepat berkembang. Dengan banyak membaca dan banyak menulis, kamu akan cepat berkembang. Sering saya kumpul di sini dan tidak menggurui. Saya takut saya menjadi menjadi Pak istilahnya? Ya menjadi guru ya, jadi biarkan mereka berkembang menurut alam mereka sendiri. Saya pernah kedatangan seorang murid SMP perempuan, datang ke sini membawa buku yang sudah dicetak, karyanya dia.
Dan itu novel. Dan novel itu berbunyi, betul berbunyi. Ini sebuah novel loh. Gitu loh. Nah, saya tanya, kamu tadinya bagaimana? Buku apa yang sudah kamu baca? Sebetulnya saya sukanya komik, Pak. Oh iya. Nah, tapi dari komik itu saya bisa menulis seperti ini. Saya pesan pada ibunya, ini anak berbakat, dicukupi kebutuhan literasinya. Keren ya SMP Pak. Iya, Udah bikin SMP, novel. iya. Ya seperti itu ya. Kalau dari kan tadi Pak Tohari bilang sering ngadain pertemuan juga kan dengan Ya. Persatuan Pengarang-Pengarang di Banyumas. Nah, apa sih keresahan-keresahan dari mereka dari mungkin maksudnya gimana ya? Mungkin kan Banyumas tuh tidak masih kecil gitu kotanya. Nah, apakah banyak keresahan dari mereka yang mungkin kesulitan relasi kah, penerbitannya kah, atau keproduktivitasnya apa seperti apa? Anak sekarang kan maunya cepat memetik hasil. Ada proses ya. Iya, jadi maunya mereka setelah buku terbit lalu mendapat honorarium seperti saya gitu yang sudah kawakan. Loh, padahal mereka itu baru bisa menulis buku yang untuk ukuran dewasa ya belum sepenuhnya bisa bersaing, juga diterbitkan oleh penerbit pinggir jalan yang distribusinya juga terbatas, sehingga dari hal itu ya honorarium yang mereka terima itu ya masih jauh. Padahal itu maunya ini, nah itu yang meresahkan mereka dan bisa membuat tidak percaya akhirnya. Capek-capek nulis gak dapat hasil apa-apa. Nah itu yang bahaya malah. Iya, gimana ya? Iya. Gitu. Zaman saya dulu juga sengsara seperti itu kok. Saya menyerahkan naskah ke penerbit Pustaka Jaya. Oh iya, tahu Pustaka Jaya. Judulnya yaitu Di Kaki Bukit Cibalak dan Kubah. Saya serahkan ke sana. Itu bisa memberikan honor setelah 6 bulan. Di antara novel-novel yang udah pernah ditulis itu, ada nggak yang sutradara untuk nawarin untuk dibikin film? Oh, lah malah sudah tuh. Rongeng Duku Paruk kan difilmkan menjadi sang penari itu. Dari novel Ini dari novel ini tahun berapa ya? 91 apa? Aryo Bayu. Sang penari, cari datanya Iya. di internet. Itu dari Sang Ronggeng ya Penari. Pak ya? Iya. Sudah ini dan saya bisa menyenangkan sutradara karena ketika saya ditanya ada pesan sponsor apa, saya jawab tidak ada pesan sponsor apapun. Oke. Anda akan memfilmkan tafsir Anda atas novel ini. Silakan ditafsir menurut kemauan Anda. Oke. Karena dalam dunia sastra katanya ada dalil. Ketika karya sastra Dialih sampai ke tangan pembaca, penulisnya sudah mati. Artinya sudah kehilangan hak tafsir. Oke. Seperti itu. Yo seneng banget kan sutradaranya. Jadi explore ya. Iya, terserah itu hak Anda untuk menafsirkan. Pak Tori melihat sang penari, nonton tapi ya? Ya, nonton. Gimana? Ya lumayan. Tafsirannya? Apalagi saya nontonnya utuh karena saya nontonnya di negeri Belanda. Oh. Jadi yang di sini dipotong-potong itu sama departemen. Oh jadi Iya, itu tuh iya. dipotong-potong kalau nyampe di Indonesia. Kalau yang porno sedikit dipotong gitu. Lah di Belanda itu utuh. Oh. Wah, jadi ya yang porno dikeluarin porno. Ya aku udah nonton yang udah di Indonya. Di- Sang penari itu. Ya kan sebutnya karena punya filosofi kepornoan bagi saya itu Gimana? sederhana kok ya. Itu kepornoan itu adalah bagian tak terpisahkan dari kodratnya manusia. Jadi kenapa harus ditampik? Gitu.
Iya ya. Kenapa harus ditampik? Wong itu bagian integral dari alamiah manusia seperti itu. Ya memang ada nilai nilai moral, mungkin ada nilai kesopanan, tapi yang mendasar adalah bahwa kepornoan itu bagian dari kehidupan hayati, tidak hanya manusia, binatang, Iya. bahkan tumbuh-tumbuhan itu ternyata ada saat-saat mereka kawin kan tumbuh-tumbuhan itu. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya ini yang repot kan ketika bapak saya dipojokkan oleh orang-orang. Gini caranya memojokkan. Sampean kan kepala KUA dan kiai. Iya. Saya dengar anak sampean menulis buku yang porno-porno itu gimana? Relate banget. Lalu ya itu jadi teman-teman kiai waktu itu mendengar kata ronggeng kan udah keri gitu, udah miris gitu. Udah langsung itu Iya, ya pikirannya. Nah, saya menjawab sambil tertawa saja. Begini Kiai kan bagian dari orang NU kan. Ya saya orang NU. Orang NU kan suka tahlilan kan. Suka tahlilan. Tak urut. Iya, gimana tuh? Ketika tahlilan sering membaca ayat ini. Dengarkan bunyinya. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu ayat suci. Sekarang saya teruskan pertanyaan saya. Ronggeng ada di mana? Di bumi. Nah, kalau orang di bumi itu lahu. Kepunyaan Allah. Ya. Aduh, bisa gitu Pak. Sangat mendasar dalil saya. Ayo mau dibantah kayak apa? Kalau bilang ronggeng bukan lahu, bukan milik Allah, kamu kafir. Astagfirullah. Iya pasti. Masuk neraka kamu. Menang saya. Oh, Iya. Jadi ronggeng Duku Paruk itu ditulis dengan dasar pemikiran yang menghabiskan seluruh kemampuan saya, termasuk kemampuan religius. Oke. Seperti itu. Di buku itu berarti semua ke situ. energi Iya, sama ke situ. Jadi kalau ditanya macam apapun saya sudah punya jawabannya. Seperti itu. Yang paling tidak punya jawaban ya kalau ditanya tentara itu. Untung ada Gus Dur. ada Gus Dur. Mungkin tadi Pak Tohari aku izin balik lagi ke soal sastra dan Banyumasnya sendiri gitu ya. Tadi kan banyak juga kan pengarang-pengarang bahkan dibikinkan satu wadah untuk pengarang Banyumas. Iya. Tapi kalau dari segi kepemerintahan daerahnya sendiri tuh merespon atau mengapresiasi sastranya tuh gimana? Pemerintah itu kan kumpulan para priyayi ya gitu. Mereka tidak mau tahu urusan rakyatnya atau kreativitas rakyatnya selama mereka tidak mendapat keuntungan gitu. Ya misalnya dalang didaftar tapi harus setor. Kalau sedal pentas itu dalangnya diminta setor, itu kan gila banget tuh seperti itu. Nah, memang kalau ke saya nggak berani karena saya sudah jadi macan bukan lagi kucing gitu. Lagi pula saya membayar pajak saya kan besar sekali. Royalti saya itu dipotong pajak itu 15% loh.
jahat banget itu, bukannya memberi subsidi malah. Iya, Ah, memotong ya banyak mestinya ya. begitu ya. Memang pernah ada ini Fadlizon, saya pernah mendapat penghargaan sastra itu 25 juta atau berapa, 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Dan itu saya tidak begitu terkesan. Karena apa? Uang-uang kayak gitu kok kurang enak loh. Yang enak itu yang dibayarkan Gramedia ke saya. Itu baru itu rasanya. Beneran gitu ya Pak ya. Iya gitu. Nah ini nanti pertengahan Juli saatnya Gramedia membayar royalti ke saya. Royalti terakhir yang saya terima 6 bulan yang lalu itu lumayan lah untuk orang kampung, masih 27 juta. Ya lumayan itu, ibarat 1 bulan berapa? Kalau dibagi 6, 27 dibagi 6. Kayak gaji guru gitu lah. 6 bulan iya ya. Itu lumayan. Apalagi saya sudah tidak mengurusi anak-anak, sudah mereka sudah iya, selesai. Ya. Kalau film tetap ada royaltinya juga. Film, Yang sang penari. wah dia dulu film saya dibayar 150 juta tahun dulu loh. Itu nggak ada royalti. Iya. Tayang di Iya. Saya waktu itu ketiban bulan. Karena saya mau menyekolahkan anak ke Fakultas Kedokteran, bayarnya tinggi, lalu anak barep saya mau menikah juga butuh duit. Langsung Nah, banyak ya. langsung selesai dengan itu. Saya bisa selesai urusannya karena royalti itu dari film. Ya. Dan yang paling seneng kan ya sutradaranya itu bisa berkarya tanpa hambatan apapun. Iya ya. Ya saya bukan pengarang cengeng, bukan pengarang kemarin sore, bukan tidak tahu hak-hak sutradara. Betul. Jadi silahkan Anda tafsirkan sendiri, dan film kan yang tafsir itu. Anda tidak akan memfilmkan buku saya, tidak akan bisa. Tapi kalau tafsir Anda pasti bisa. Iyalah. Wah iya. yang menang penghargaan juga itu ya. Iya, Iya, film dapat punya Betul. Piala Citra, ya. Iya. Sang penari. Nah sekarang saya tunggu ini yang muda-muda ini bikin novel lah. Amin. Yang kekurangannya pengarang-pengarang sekarang muda itu ya, kekurangannya adalah tidak cukup membaca. Iya. Padahal bagaimana jadi pengarang kalau tidak membaca? Itu mustahil. Nah, saya kan membaca novel-novel yang bahasa Jawa aja saya baca, dan itu punya modal juga di sini. Saya baca Siti Nurbaya saya baca Layar Terkembang saya baca. Ngerti Layar Terkembang? Enggak tahu. Tulisan siapa? Ustaz Takdir ya. Itu Ustaz Takdir yang sok barat itu. Merindukan Indonesia jadi barat itu. Itu Yang udah situ ya. itu Apa? klasik itu Pak. Oleh pustaka ya. Angkatan Balai Pustaka, Ustaz Takdir. Ustaz Takdir itu kayaknya dosen Fakultas Sastra UI kayaknya kalau tidak salah. Seperti itu. Intinya membaca berarti ya. Ya, Literasi. saya berharap Terelie meningkatkan diri menjadi penulis yang lebih serius, bukan penulis hiburan. Ada potensi nggak Pak Terelie berarti? Sebetulnya kalau dia mau membaca tentang sejarah, tentang kebudayaan Indonesia, tentang lingkungan Indonesia, membaca tentang psikologi orang Indonesia, ya mungkin saja wong dia bisa menulis lancar, kan orang pinter. Kalau tidak pinter tidak lancar nulisnya. Lalu tadi kan mungkin pesan udah sih ya Pak ya, perbanyak membaca dan mungkin harapan dari Pak Tohari sendiri nih terhadap literasi di Indonesia dan terhadap
calon-calon generasi nih biar ada penulis-penulis lagi, bahkan kalau bisa penulisnya penulis sastra serius gitu. Ya, harapan saya Departemen Pendidikan mencukupi sekolah-sekolah Oh iya. dengan bacaan sastra yang serius, yang betul, berbobot. betul. Saya juga mengusulkan, udah lama saya usulkan, supaya pelajaran bahasa Indonesia diganti Jadi sastra. menjadi pelajaran sastra Indonesia. Oh betul. Jadi Atau- dalam pelajaran sastra Indonesia otomatis akan tersangkut masalah tata bahasa, masalah ini awalan akhiran dan sisipan kan akan tersangkut dengan sendirinya. Jadi jangan pelajaran bahasa Indonesia itu garing. Waduh, kenapa tuh Pak? Iya, tidak membekas. Iya ya. Coba kalau di misalnya di pelajaran bahasa Indonesia itu berbasis lutung kasarung misalnya. Dalam semester ini lutung kasarung terus. Membahas bedah Iya, gitu. bahas kan. Lalu ke depan apa gitu. Nanti jadi orang belajar sastra Indonesia dan itu akan disukai. Kalau pelajaran awalan akhiran kan bosan banget itu. Iya ya, iya betul. Iya, seperti itu. Tapi usulan ini nggak didengar apa nggak tahu lah saya itu. Aduh. Menarik sih ya. Pelajaran bahasa dan sastra Indonesia sejak sekolah. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan sekarang menterinya ini ya Pak Budaya. Dirjon ya. Iya. Pak Dirjon itu teman saya. Iya tuh Pak. Ya. Nanti kalau mau datang sini kok, mau saya tegur dia. Sebagai kawan bukan sebagai menteri. Oke. Iya, iya. Dicolek. Iya, colek. Jadi pengalaman menjadi wartawan itu banyak sekali dan cepat mengembangkan pengetahuan kita. Pengetahuan umum kita cepat sekali meningkat karena jadi wartawan itu. Oke Pak ya, terima kasih ya atas waktunya sudah mau menyempatkan diri di wawancara dengan kita.